Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anggun Ratna Cahyaning Tias dengan NIM 010002393. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Perikatan di Universitas Trisakti. Dalam video ini saya akan membahas mengenai analisis putusan Mahkamah Agung nomor 3131 kasus perdata kasasi tahun 2017. Video ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mengenai analisis kasus putusan Mahkamah Agung nomor 3131 kasus perdata, dan yang kedua adalah mengenai hubungan hukum perikatan dengan kasus yang ada dalam putusan dalam Mahkamah Agung tersebut. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai duduk perkara dan juga para pihak yang ada dalam sengketa ini. Yang pertama adalah mengenai para pihak. Dalam perkara ini, para pihak yaitu pemohon dan juga tergugat, di mana pemohon dalam hal ini adalah pemohon kasasi. Dalam putusan ini merupakan yang dulu di tingkat pertama merupakan penggugat, yang sekarang merupakan pemohon kasasi. Yang pertama akan saya bahas adalah mengenai para pihak, di mana yang pertama mengenai pemohon. Pemohon di sini adalah pemohon kasasi yang dulu merupakan tergugat dalam tingkat pertama. Kemudian adapun pemohon di sini adalah yang pertama sekretaris DPRD Makassar dan juga Wali Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Zulkifli MSH sebagai yang menjabat Kasubag Bantuan Hukum Pemkot Makassar, dan yang kedua adalah Umar SH, yaitu menjabat sebagai Kasubag Perundang-undangan Pemkot Makassar. Nah, keduanya ini mewakili sekretaris DPRD Makassar dan juga Wali Kota Makassar dalam hal perkara ini. Kemudian tergugat ini adalah pemohon yang dalam tingkat pertama. Jadi di tingkat kasasi ini termohon ini atau tergugat ini adalah yang menggugat pada tingkat pertama adalah H.A. Idris Manggabarani SE, yang diwakili oleh Yusuf Gunco sebagai penasihat hukumnya. Setelah mengetahui para pihak, kita akan melanjutkan kepada duduk permasalahan, di mana duduk permasalahan atau duduk perkaranya adalah yang pertama penggugat, atau dalam hal ini Idris atau penggugat di tingkat pertamanya adalah pemilik bengkel Smile Auto Service, yang mana bengkel ini melayani servis mobil, misalnya pengecatan mobil, ganti AC, ganti oli, dan aksesoris mobil, di mana pemilik bengkel ini melakukan perjanjian dengan sekretaris DPRD Makassar pada tahun 2007. Pada tahun 2007, tepatnya di Mei, tergugat atau sekretaris sedang menjabat sebagai sekretaris DPRD Kota Makassar dan menjabat sebagai sekretaris DPRD Kota Makassar dan kepala bagian perlengkapan sekretariat DPRD Kota Makassar, dan kemudian keduanya menyepakati sebuah perjanjian untuk mengenai servis mobil atau kendaraan dinas milik DPRD Kota Makassar, di mana dalam hal ini ketika mobil dari DPRD Kota Makassar jika mengalami kerusakan akan diservis di bengkel Auto Smile ini. Kemudian mereka menyetujui adanya suatu prosedur ketika akan mengajukan servis, yaitu dengan cara dari pihak DPRD, sekretariat DPRD harus mengajukan nota, di mana nota tersebut ditandatangani oleh sekretaris DPRD dan juga Wali Kota Makassar, dan diajukan kepada bengkel Smile Auto Smile, kemudian diverifikasi oleh bengkel, dan ketika setelah diverifikasi baru dapat dilaksanakan kegiatan servis.
Kemudian adapun setelah mereka melakukan perjanjian dan dilakukannya servis tersebut, yaitu pengerjaan dalam kurun waktu 15 Mei sampai 15 Mei 2007 tepatnya hingga 18 Maret 2009, dan sebanyak 155 nota dari bengkel tersebut ternyata belum dibayar oleh pihak sekretaris DPRD atau belum dilunasi oleh tergugat. Adapun rinciannya, 155 nota tersebut adalah per 15 Mei 2007 sampai 19 Desember 2007 ada 122 tagihan. Kemudian per 2 Januari 2008 sampai 16 Desember 2008 ada 32 tagihan. Dan per 18 Maret 2009 ada 1 tagihan. Di mana setiap bulan penggugat atau pihak bengkel ini selalu menagih atau mengingatkan kepada pihak sekretaris DPRD, tapi tidak pernah dilunasi. Dan adapun utangnya mencapai Rp380.447.500 dan ini belum termasuk PPN. Kemudian akibat dari tindakan tergugat, penggugat ini mengalami kerugian karena usahanya tidak lancar dan juga modalnya tidak berjalan dengan lancar pula. Sehingga jika dihitung oleh penggugat, penggugat menuntut sekitar 2% ganti rugi sejak Maret 2009 hingga perkara ini diajukan. Ganti rugi ini diajukan kepada tergugat atau dalam hal ini sekretaris DPRD. Kemudian penggugat ini juga telah mencoba untuk melakukan perdamaian dengan sekretaris DPRD atau pihak DPRD, tapi belum juga membawakan hasil. Saya juga ingin menyampaikan atau rincian mengenai utang yang dimiliki oleh pihak DPRD atau sekretaris DPRD kepada bengkel. Itu yang pertama, utang pokok Rp380.447.500 dengan PPN 10%, yang jika dikalikan ada Rp38.4.750 dan jika dijumlah adalah Rp418.492.250 dengan kerugian bulanan, yaitu jika dihitung 2% dikali Rp380.447.500 adalah Rp512.408.600. Jika semuanya dijumlah, hasilnya adalah Rp935.900.830 dan ini jika dijumlah hampir 1 miliar. Kemudian dari pihak bengkel melakukan gugatan atau menaikkan gugatan kepada pihak atau kepada pengadilan negeri. Sekian adalah duduk perkaranya. Kemudian kita akan membahas mengenai putusan Pengadilan Negeri Makassar, di mana putusan nomor 320/G/2014/PN Makassar tanggal 6 Agustus 2015 menyatakan menolak eksepsi dari tergugat atau dalam hal ini sekretaris DPRD dan juga wali kota Makassar. Kemudian putusan berikutnya adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan menurut hukum bahwa tergugat ini melakukan wan prestasi dengan memiliki utang yaitu 380 juta sekian dan harus membayar utang tersebut. Pengadilan negeri menyatakan wan prestasi dan menghukum tergugat atas kerugian dari penggugat, sebagaimana ganti ruginya sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Kemudian yang berikutnya poinnya adalah menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, yaitu sebesar Rp386.000. Dan yang terakhir adalah menyatakan putusan ini dapat dijalankan walaupun ada upaya banding ataupun kasasi. Putusan pengadilan negeri ini juga dikuatkan dengan putusan nomor 118/PDT/2017
Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 21 Februari 2017. Putusan tersebut berdasarkan pertimbangan hakim antara lain yaitu yang pertama, putusan dalam tingkat banding menguatkan putusan dalam tingkat pertama, yaitu putusan sebelumnya dikuatkan putusan nomor 118/PDT/2017/PT Makassar pada tanggal 21 Februari 2017. Artinya putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Makassar tadi sudah dikuatkan kembali atau lebih dikuatkan oleh keputusan keputusan Pengadilan Tinggi Makassar. Pertimbangan yang kedua adalah sesudah putusan akhir diberitahukan kepada tergugat, kemudian tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya melakukan atau mengajukan kasasi, di mana memori kasasi ini diberitahukan kepada penggugat pada 26 Mei 2017. Kemudian pertimbangan yang berikutnya adalah pemohon kasasi berdasarkan permohonan kasasi disampaikan berdasarkan undang-undang. Pertimbangan yang berikutnya adalah keberatan yang disampaikan oleh pihak tergugat ditolak oleh pengadilan negeri, dan hal ini sudah dikuatkan oleh keputusan pengadilan tinggi. Kemudian mengenai alasan yang disampaikan oleh tergugat bahwa keputusan pengadilan negeri ini tidak sesuai, ini tidak dibenarkan oleh keputusan dari pengadilan tinggi, bahwa alasan tersebut bahwa majelis agung berpendapat bahwa judek fakti tidak salah dalam menerapkan hukum pertimbangan, sehingga putusan MA adalah pernyataan judek fakti atau dalam hal ini PT atau perguruan atau Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa judek fakti tidak salah dalam menerapkan hukum pertimbangan, di mana pertimbangannya antara lain adalah judek fakti yang mengabulkan gugatan penggugat dibenarkan karena berdasarkan fakta dari perkara yang telah jelas dipertimbangkan dengan cukup, yaitu di mana penggugat dan juga tergugat sejak 2007 sudah melakukan persetujuan atau perjanjian, dan kemudian pihak tergugat melakukan one prestasi atau tidak melakukan prestasi yang seharusnya dijalankan. Dalam hal ini dapat dikatakan tergugat melakukan ingkar janji atau one prestasi dalam perkara akwo. Yang kedua adalah menimbang perlu diperbaikinya amar kelima mengenai pembayaran PPN, di mana yang diajukan oleh penggugat ini kurang sesuai dan ditolak karena tidak berdasar. Tetapi kecuali jika tuntutan amar pada amar ke-6 dapat diajukan dengan status penggugat selaku pengusaha sebesar 6%. 6% ini per tahun sesuai dengan ketentuan bunga menurut undang-undang, terhitung sejak gugatan diajukan hingga putusan tersebut ingkrah. Yang ketiga adalah permohonan kasasi harus ditolak dan termohon dituntut hukumannya serta harus membayar biaya perkara. Sehingga dapat disimpulkan mengenai putusan MA yaitu yang pertama, menolak permohonan kasasi dan permohonan kasasi dari sekretaris DPRD dan juga wali kota Makassar. Yang kedua adalah memperbaiki amar putusan PT atau Pengadilan Tinggi Makassar nomor 118/PD/2017/PT Makassar pada tanggal 21 Februari 2017 yang menguatkan putusan PN Makassar nomor 329-PDT-G/2014/PN Makassar pada tanggal 6 Agustus 2015. Kemudian dalam pokok perkara atau pokok putusan dari Mahkamah Agung adalah yang pertama mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Penggugat dalam hal ini adalah pihak bengkel auto service,
Kemudian menyatakan bahwa perbuatan tergugat atau sekretaris DPRD dan juga wali kota Makassar telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji. Yang ketiga menyatakan menurut hukum bahwa tergugat telah berhutang kepada penggugat senilai Rp380.447.500 dan harus dibayar. Kemudian yang keempat menghukum tergugat untuk membayar bunga kepada penggugat sebesar 6% per tahun sejak gugatan aku diajukan hingga perkara tersebut ingkrah. Yang kelima menghukum tergugat dengan mewajibkan tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp386.000. Dan yang keenam adalah menolak gugatan kasasi dari tergugat, atau dalam hal ini sekretaris DPRD Makassar dan juga wali kota Makassar. Kemudian bagian yang kedua yang akan saya jelaskan adalah mengenai hubungan kasus dengan hukum perikatan. Yang pertama adalah mengenai syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, di mana beberapa pokok atau hal yang dapat menjadi syarat sah perjanjian adalah antara lain sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Dalam hal ini antara Idris atau pemilik bengkel dan juga sekretaris DPRD Makassar dan juga wali kota Makassar setuju atas suatu perjanjian tersebut dibuktikan dengan adanya nota atau disetujuinya nota dan diverifikasinya nota yang diajukan ketika servis. Yang kedua harus cakap menurut hukum. Cakap di sini adalah dewasa, berakal sehat, dan tidak di bawah pengampuan. Dan hal ini dipenuhi oleh baik Idris selaku pemilik bengkel ataupun sekretaris DPRD dan juga wali kota Makassar. Yang ketiga adalah mengenai suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu adalah di sini adanya hal yang diperjanjikan, yaitu jasa servis mobil kendaraan dinas yang diberikan oleh bengkel auto service atau auto smile service. Dan yang ketiga adalah suatu sebab yang halal. Dan di sini jelas bahwa perbuatan atau perjanjian yang mereka lakukan ini adalah suatu sebab yang halal atau perjanjian yang halal. Kemudian yang kedua adalah mengenai personalia perjanjian, yaitu diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata, di mana yang berbunyi pada umumnya seorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Atau dalam hal ini artinya adalah siapa saja yang tersangkut dalam perjanjian. Dalam kasus ini yaitu pemilik bengkel adalah Idris Manggabarani adalah pihak pertama, dan juga pihak kedua atau pihak yang tergugat adalah sekretaris DPRD Makassar dan juga wali kota Makassar. Kemudian yang ketiga adalah mengenai wan prestasi. Wan prestasi adalah ketika salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, atau salah satu pihak tidak melakukan prestasi, atau salah satu pihak melanggar perjanjian. Dalam kasus ini prestasinya adalah, atau hal yang harus dipenuhi adalah bengkel Auto Smile ini harus memberikan jasa servis mobil kepada DPRD atau kendaraan dinas dari DPRD ketika rusak. Dan kemudian dari pihak DPRD harus memberikan bayaran atau pembayaran ketika setelah diservis kendaraan dinasnya. Kemudian dalam kasus ini pihak sekretaris DPRD tidak melakukan atau tidak membayar tagihan, yang artinya pihak sekretaris DPRD melakukan wan prestasi yang tidak melakukan apa yang tidak disanggupi untuk atau akan dilakukan. Kemudian akibat hukumnya jika melakukan wan prestasi ini adalah membayar kerugian yang diderita pihak pemilik bengkel. Jadi pemilik bengkel ini mengajukan gugatan ganti rugi, dan hal ini harus dibayar atau dilunasi oleh pihak sekretaris DPRD. Dan yang kedua adalah membayar biaya perkara. Untuk yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Kesimpulannya adalah dalam gugatan sebelumnya atau di tingkat pertama Pengadilan Negeri Makassar, penggugat yaitu pemilik bengkel melakukan gugatan atas wan prestasi yang dilakukan oleh sekretaris DPRD dan diterima oleh Mahkamah Agung. Dan sebelumnya juga telah dikuatkan dalam
keputusan Pengadilan Tinggi Makassar dan diputuskan oleh Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pemohon dan dinyatakan tergugat melakukan uang prestasi dan harus membayar permohonan permohon atau mengabulkan permohonan dari pemohon. Yang kedua adalah di tingkat kasasi, tergugat melakukan permohonan kasasi atas keputusan Pengadilan Negeri Makassar, namun permohonan ditolak dan tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.